terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Yes. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kibaru tak terbatas kasih-Mu, pribadi-Mu hebat Tuhan. Kibaru libia barala, sikibia barala, kibatu ribidie. Kimatara barala masuvidie, kibaru libiri, kibie. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas Engkau Tuhan. Kimaturi bidiarala, sematuri bidie. Kami kagum dan hormat akan Engkau, karena sungguh hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Hanya Engkau saja yang layak menerima segala pujian hormat kami. Terima kasih untuk siang hari yang luar biasa. Ada pertemuan yang pribadi dengan Raja di atas segala raja yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Roh Kudus yang manis, nyatakan apa yang jadi isi hati Bapa bagi setiap daripada kami. Karena kami mau taat dan setia. Semua yang ada dalam hidup kami itu datangnya daripada-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Engkau yang memimpin hamba-Mu, Engkau yang nyatakan isi hati-Mu, Engkau curahkan bagi putra-putri kerajaan Allah di tempat ini. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, shalom. Luar biasa kalau kita bisa berjumpa, tidak kekurangan semua yang baik yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Waktu saya dihubungi sama Ko Robert, wah temanya apa nih? Yang Tuhan taruh di dalam diri saya ialah speak the name of Jesus. Perkatakan nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang luar biasa. Amin. Karena Filipi 2 ayat 10 sampai 11 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada nama Yesus Kristus Tuhan. Pribadinya sendiri sudah menyatakan kuasa karena dia adalah Raja. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi itu tidak tergoyahkan dan tidak tergoncangkan. Secara legalitas sungguh sangat terbukti. Kalau kita menyebut nama Yesus Kristus Tuhan, pasti apa yang difirmankannya yang kita minta di dalam namanya itu pasti akan dibuat jadi. Tapi kita mau lihat lebih dalam lagi. Apakah kita bisa sembarangan menggunakan nama Yesus itu? Tentu tidak ya. Apa sih yang ada di dalam sebuah nama itu ya? Di saat kita bisa melihat
dan mengetahui bahwa sebagai putra-putri kerajaan Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menerima dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat itu diberi apa? Kuasa. Gak main-main loh. Ini dari bahasa aslinya, kalau dilihat artinya ini adalah pendelegasian kuasa dari kerajaan Allah kepada putra-putrinya yang ada di muka bumi ini. Jadi kita punya backingan yang amat sangat kuat, yaitu raja di atas segala raja. Masalahnya banyak putra-putri kerajaan Allah, orang percaya yang berjalan di muka bumi ini, tahu baca ayat ini, tapi hidupnya tidak berjalan di dalam kuasa kerajaan Allah. That's the problem. Giliran ada apa-apa, langsung orang Jawa bilang nelongso, soro gitu ya. Kok kayaknya nggak ada pengharapan, kok kayaknya semua jalan tertutup, kok kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kalau yang ngomong orang di seberang itu saya sih ya nggak heran gitu. Tapi kalau anak Tuhan berbicara dan merasa seperti itu satu pertanyaan besar loh Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan sendiri bilang bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ya pemain keyboard boleh nggak saya ditemenin? Ya thank you. Ya itulah nasibnya jadi pemain keyboard kalau pengkhotbahnya suka nyanyi gitu ya. Haleluya. I hope you know the song. Coba di-say. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus untuk menghancurkan, mematahkan setiap belenggu yang ada di dalam kehidupan manusia. Makanya nama dia Yesus, Yeshua, Juru Selamat, Savior. Dan namanya itu menyatakan siapa dia, naturnya dia, secara alami pribadinya itu siapa. Bahwa hanya dialah Sang Juru Selamat. Amin. Haleluya. Karena nama seseorang itu menyatakan siapakah dirinya. Makanya ketika kita dibaptis kita diberi nama yang baru. Karena kita jadi yang manusia yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita mati bersama dengan Kristus ketika kita dibaptis dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Jadi manusia yang baru. Saya heran, Bapak rohani saya tuh kasih nama saya tuh. Kok artinya gitu banget gitu loh. Ya kan namanya keren-keren, Deborah gitu, Hadassah gitu. Iya kan, keren gitu nama perempuan ya. Lah Pak Arifin yang baptis sih bukan beliau, yang baptis tuh Bapak Gembala yang dulu gitu ya, Om Wemogi. Tapi beliau gak kasih nama baptis sama saya udah ikut Pak Arifin. Waktu itu ada urusan, surat baptis gak pernah diurus nih gitu. Terus saya hubungi Om Untung saat itu yang ada di Gilgal pada saat itu, sekarang udah pensiun. Terus Maya nama baptis kamu siapa? Kata dia gitu. Ya gak tahu, Om Wem gak pernah kasih gitu. Ya karena Om Wem gak pernah kasih, saya tanya dia sama babe tua saya, Pak Arifin gitu. Pak, saya ini belum pernah dikasih nama baptis loh, padahal udah dibaptis dulu. Ya udah, nama baptis kamu Rahel gitu. Tahu artinya? Rahel itu it's a sheep, it's an ewe gitu ya. Kalau kalian lihat gitu. Kenapa kasih nama itu? Kamu domba kecilku, kata Bapak. Jadi nurut terus.
Karena domba itu ketika saya browsing gitu ya, itu binatang yang cerdas dan sangat taat gitu loh. Saya bilang amin Pak, saya anak yang taat terus kepada Bapak saya di muka bumi ini plus terutama Bapak surgawi saya. Karena nama itu menunjukkan siapa pribadi orang tersebut. Ya, Shakespeare bilang, apalah arti sebuah nama? Saya sampai bilang dia kepahitan kali ya gitu. Mungkin dia dulu gak mau namanya Shakespeare gitu ya. Dia mau namanya lain gitu. Karena nama itu gak sembarangan. Ya orang tua zaman now, zaman sekarang gitu ya. Itu apalagi generasi yang baru-baru kasih nama anaknya tuh hebat-hebat gitu loh. Kenapa? Karena itu menyatakan pribadi anak tersebut itu nanti jadinya seperti apa. Itu yang jadi doa dan kerinduan orang tua. Makanya ngasih nama anak gak sembarangan gitu loh. Ada maksudnya. Karena itu menunjukkan pribadinya, karakternya, siapa dia. 1 Korintus 15 ayat 41 berkata, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Karena kemuliaan dari sesuatu itu akan keluar, akan nyata ketika dia mengekspresikan dirinya secara full, secara sempurna. Kemuliaan bunga itu terlihat ketika apa? Ketika dia berkembang dengan indah, dengan cantiknya. Kemuliaan seekor singa itu adalah ketika dia ada di dalam kekuatannya yang maksimal. Dan kita bisa melihat kemuliaan matahari itu ketika jam 12 siang. Ketika matahari lagi full-fullnya bersinar terang. Kemuliaan ciptaan Tuhan itu nyata keluar datang dari dirinya ketika dia menyatakan siapa dia di dalam Tuhan. Jadi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia ciptaannya itu nyata ketika karakternya di dalam Tuhan itu bersinar dan setiap orang menemukannya. Yang pasti harus ada namanya. Gak mungkin si nomor 73541 gitu, enggak kan. Ada namanya Cike, Korobet gitu ya. Maya yang mestinya dipanggil sama nama baptisannya Rahel gitu ya. Karena kalau Maya artinya apa? Semu, tidak nyata. Iya bener kan, makanya internet dibilang apa? Dunia maya, dunia tidak nyata. Bukan kayak lagunya Raisa ya. Bukan Raisa, siapa? Yurayunita, dunia tipu-tipu gitu. Nah itu dia dunia maya gitu, dunia gak nyata. Dari yang gak nyata dibuat jadi anak Tuhan yang patuh dan taat setia. Amin. Ya. Jadi ketika firman Tuhan menyebut nama satu pribadi atau seseorang itu berhubungan dengan pribadi dan sifat alaminya dia dan berbicara mengenai kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kita gak asal sebut nama orang. Anak saya yang nomor 1 kan SMP gitu ya. Lagi seneng panggil nama orang tuanya gitu loh. Pulang sekolah di sini ada tulisan, kenapa sebelah situ tanganmu dicoret Thomas gitu. Sebelah sini Maya, gak tahu Timi katanya, temen-temen nih tulis gitu. Terus kapan hari datang nama lengkap semua. Thomas, Maya, Sofia, Zoe, Christoph. Family gitu. Itu kamu yang tulis itu. Bukan temen aku katanya gitu. Nggak ada tempat lain apa buat nulis-nulis, kenapa di tangan gitu. Ya kita suka panggil-panggilan nama orang tua katanya gitu. Terus kamu tersinggung gak? Pertama sih iya gitu. Ngapain tersinggung, emang nama orang tua kamu begitu? Bilang aja iya terima kasih gitu loh. Iya sih Mi, tapi lama-lama enggak katanya gitu. Ya bener kan, nama orang tuamu kan itu gitu loh. Kenapa mesti tersinggung gitu. Cuman gak enak aja panggil-panggilan nama gitu. Aduh ada aja ya. Dan waktu kami memberi nama anak kami,
dipikirin gitu loh, didoakan, dipikirkan gitu. Supaya dia jadi seperti namanya, makanya dipanggil terus. Karena waktu kita memperkatakan, memanggil nama anak kita mengatakannya dengan iman. Kamu jadi seperti itu. Itu yang akan nyata di dalam kehidupanmu dan itu akan tergali. Dan setiap orang menemukan engkau seperti namamu itu. Nama anak kami yang pertama Sofia. Ya itu mama saya yang kasih karena moyang saya namanya Sofia. Kita udah siapin nama lain terus ibu saya bilang generasi sekarang itu tidak hormat kepada generasi yang dulu katanya. Kenapa gitu mah? Gak ada yang pakai nama moyangnya katanya gitu. Harus ada, oke siap. Puji Tuhan nama moyangnya bagus. Sofia, bahasa Yunani artinya hikmat. Nama tengahnya Syamira karena bapaknya mengandung ke Arab-Araban gitu ya. Jadi nama tengahnya mengandung ke Arab-Araban. Syamira artinya penjaga, protektor gitu. Karena dia anak paling tua. Nama belakangnya baru nama bapaknya, nama keluarga bapaknya. Ketika anak kedua lahir, Bapak rohani kami, Pak Arifin ngomong, Maya, hikmat dan kasih karunia berjalan bersama-sama. Jadilah nama anak kedua dikasih nama sama Pak Arifin, Karis, kasih karunia. Nama tengahnya kita kasih nama Zoe, kehidupan ilahi. Dia jadi seperti namanya. Yang ketiga lahir, karena anak laki-laki, bapaknya mau kasih nama Arab bapaknya, Syafiq Asgaf. Saya bilang sama dia, yang kamu tega yang. Dia kalau ke Israel tuh susah loh. Ke Amerika susah, namanya Arab bener gitu ya. Syafiq. Walau arti Syafiq bagus gitu di bahasa Arabnya gitu. Tapi saya bilang kamu tega yang kasih nama gitu. Ya sudah, kamu kasih nama deh kata dia gitu. Saya kasih nama dia Christoph. Seperti di film Frozen. Nah, ya, Kristoff. Christoph. Pernyataan pribadi Kristus. Karena Christoph sama dengan Christopher artinya. Cuman Christopher udah maaf ya terlalu banyak yang pakai nama itu. Saya pingin nama anaknya tuh agak lain dikit gitu ya kedengarannya. Padahal itu sih the same meaning gitu artinya teh sama gitu ya. Jadi cuman dibikin beda. Ini ala-ala Eropa bagian utara. Cie. Kalau yang itu ala Eropa bagian barat atau Amerika. Christoph. Terus nama tengahnya kita minta izin sama Pak Arifin. Kasih nama beliau. Jadilah dia Christoph Arifin. Supaya jadi seperti opanya. Arif ya bijaksana dia gitu loh. Terus Pak Arifin itu cinta Tuhan. Aduh hatinya kepada Tuhan luar biasa. He's a worshiper. Dan dia juga cinta sama jiwa-jiwa. Kemanapun pergi beliau pasti memberitakan Injil kerajaan Allah. Apapun yang terjadi dia akan terus memberitakan Injil. Saya tinggal sama beliau. Di rumah tuh selalu ada puji-pujian. Bapak kan suka main gitar gitu ya. Karena kalau dia nggak main gitar terus terang bapakku tuh fales banget gitu loh. Kalau dia suka ngomong, Maya tahu nggak lagu ini? Dia nyanyi gitu, Pak ambil gitar Pak, pakai gitar Pak. Fales Pak, saya nggak tahu lagunya apa. Dia baik banget sih Bapak. Langsung ambil gitar dia nyanyi, iya. Oh maksudnya lagu itu baru ngerti saya. Kok tadi nggak ketahuan. Saya bilang saya mau anak kita nih yang terakhir persis opahnya. Makanya namanya dia Christoph Arifin. Waktu kita memanggil, memberi nama mereka. Sama seperti Allah Bapa memberi nama Yesus. Ada misinya. Nama itu menunjukkan siapa pribadinya. Dan menunjukkan dia akan menggenapi setiap rencana Allah di depannya seperti apa. Kita perhatikan di firman Tuhan. Bahwa ada pribadi-pribadi yang namanya itu diganti sama Tuhan. Ya. Kita lihat bagaimana pertama-tama kejadian Allah memberikan kuasa kepada Adam untuk memberikan nama kepada istrinya Hawa. Yang ngasih nama Adam loh. Dia diberi kuasa, diberi mandat untuk memberikan nama kepada istrinya. Karena itu menyatakan siapa Hawa itu. 2 kali Alkitab mencatat Adam menyebut nama Hawa, memberikan nama Hawa kepada istrinya. Ya, pertama itu untuk menunjukkan dia itu asalnya dari mana. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 23 berkata demikian. Lalu berkatalah manusia itu,
inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nama pertama itu Hawa disebut oleh Adam untuk menunjukkan asalnya. Dia datang dari laki-laki. Kemudian Kejadian 3 ayat 20 dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dalam bahasa Ibrani Hawa atau Eve itu adalah kafah, artinya adalah pemberi kehidupan. Wow. Dan memang melalui Hawa ini lahirlah bangsa-bangsa. Dia menjadi pemberi kehidupan, bukan pembawa kematian. Serem lah suaminya kalau kayak begitu ya. Suami panglima, istri pangenam. Pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Aduh, ada teman kuliah kami dulu di sekolah teologi. Kalau di rumah sama istrinya saya perhatikan dia kalem banget gitu. Giliran di tempat kuliah, waduh kalau presentasi satu kelompok dia babat semuanya sendirian. Saya bilang, abang nih di rumah takut bini kayaknya. Giliran keluar dari rumah pelepasan, ngomongnya banyak bener. Istrinya panglima, suaminya panglima, tapi istrinya pangenam. Enggak seperti itu ya, kaum wanita di sini ya. Istri-istri adalah pemberi kehidupan, bukan pembawa kematian. Haleluya. Nah, kita lihat bagaimana Allah itu mengubah nama pribadi-pribadi tertentu untuk menyatakan bagaimana ada satu perjanjian yang Tuhan buat dengan mereka dan ada tujuan ilahi yang Tuhan mau itu ternyata di dalam kehidupan mereka, bahkan itu di luar dari pemikiran mereka. Gak pernah terbayangkan. Kita ingat Bapak Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, lalu sujudlah Abram. Nah, namanya pertama siapa? Abram. Dan Allah berfirman kepadanya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abram itu artinya bapak yang ditinggikan. Tapi ketika dia diberi nama Abraham, artinya ialah jadi bapak dari banyak bangsa. Jauh sekali dari apa yang pertama istilahnya diberikan namanya. Tetapi ketika Tuhan mengubah nama seseorang karena dia mau apa? Rencananya terjadi. Dia mulai dengan nama loh. Dia gak mulai dengan yang lain. Dia mulai dengan nama yang Tuhan beri sendiri. Karena apa? Di dalam nama itu terkandung kehidupan ilahi, terkandung janji-janji dan nubuatan Tuhan yang pasti akan digenapi. Karena dia sendiri yang beri nama. Dan dia tahu ketika dia beri nama itu, ini pasti terjadi. Ingat loh, Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Perkataannya adalah hukum, it's a law. Jadi ketika dia berfirman, dia memperkatakan sesuatu, itu tidak bisa diubah. Itu sudah dimeterai dan itu pasti terjadi. Karena dia itu selalu melakukan apa yang dikatakannya. Sekali lagi, Tuhan melakukan apa yang difirmankannya. Karena dia tidak mungkin berdusta, karena dia itu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang busuk, yang buruk di dalam kehidupannya. Murni, terbaik itu semua ada di dalam dirinya Tuhan. Kejadian 18 ayat 18 berkata, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sampai sekarang itu terus terjadi.
melalui Bapak Abraham, melalui keturunannya, seluruh bangsa di muka bumi mendapatkan berkat. Terjadi enggak apa yang Tuhan katakan? Terjadi. Amin. Amin. Kemudian siapa? Yakub yang dari penipu. Jadi siapa? Jadi Prince of God. Pangerannya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau rencananya jadi. Bahwa melewat satu pribadi ini, melalui keturunannya, lahir raja di atas segala raja. It's not just a name, tapi nama ini sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mengapa Tuhan memilih nama baru untuk beberapa orang? Karena Tuhan mau menyatakan misinya dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan rencananya melewat kehidupan, lewat pribadi ini. Yang ketiga, untuk meyakinkan mereka bahwa rencana Allah itu pasti tergenapi di dalam diri mereka. Kemudian yang keempat, mengapa Tuhan memberikan satu penekanan terhadap nama itu? Karena apa? Buat manusia Tuhan lakukan. Karena manusia itu dibuat sesuai dengan gambarannya Allah. Mankind is made in His image. Kita ini adalah pernyataan pribadinya Tuhan di muka bumi ini sebagai putra-putri kerajaan Allah. Makanya buat dia itu penting sekali. Karena kita adalah representative of Christ Kingdom di muka bumi ini. Kita adalah duta-duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya Tuhan peduli sama nama itu. Ada suku-suku tertentu kalau udah panggil anaknya gitu ya. Waduh, gak enak banget gitu. Apalagi yang sebelah sana gitu. Kalau panggil temennya tuh gak enak. Cuk gitu. Kalau orang Jawa Timur pasti ngerti yang saya omongin gini. Cuk, saya bilang gak boleh panggil adik ipar saya kalau panggil teman baik cuk gitu. Saya bilang gak boleh ngomong gitu, panggil namanya. Masa orang dipanggil cak-cuk gitu. That's not nice, saya bilang gitu. Saking akrabnya istilahnya yang keluar kata makian gitu loh. No, kita harus ngerti. Penting loh nama itu di hadapan Tuhan. Karena setiap orang putra-putri kerajaan Allah itu memancarkan pribadinya Allah Bapa di dalam kehidupannya. Amin. Nama Tuhan sendiri itu menyatakan siapa dia. Wow. Makanya waktu Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun. Anda ingat kisahnya? Di semak belukar yang terbakar itu. Dia bilang gini. Ya, itu di Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 15. Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 15. Kalau aku pergi ke bangsa Israel dan mereka menanyakan siapa nama Tuhan. Kalau dia berkata, Tuhan dari bapak moyangmu yang telah mengirim dan mengutus aku. Siapa namanya? Tuhan bilang sama mereka, nama saya adalah aku. I am who I am. Eye Asher Eye. Dia itu sedang menyatakan siapa dia ini loh. Pribadinya yang dia lagi sebut itu. Kalau engkau merasa tertekan, kau butuh pembebas, ya aku ini pembebasmu. Semua tuh ada di dalam Tuhan. Ketika engkau sakit, engkau membutuhkan penyembuh, ya aku ini penyembuhmu. Kalau engkau kekurangan, aku inilah your provider. Jadi waktu Tuhan bicara kepada Musa, dia menyatakan naturnya, alamiahnya, siapa dia itu. Wow, keren banget loh. Tuhan mau kita hidup berjalan di dalam rencananya, di dalam kepenuhan kuasanya di muka bumi ini. Saya siapin ini sebetulnya saya sedang menghadapi sesuatu dan saya sedang belajar untuk terus mengucapkan nama Yesus. Kita akan lihat lebih dalam lagi. Jadi apapun yang menjadi keperluanmu, panggil nama Tuhan.
Karena di dalam dialah terdapat seluruh kepenuhan itu. Dan dia sendiri yang menyuruh kita memanggil namanya. Amin. Wow. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengubah nama muridnya. Simon menjadi Petrus. Simon yang artinya Allah telah mendengar menjadi Petrus yang artinya apa? Batu karang. Ya, karena Petrus lah yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup di Matius 16 ayat 16. Kenapa dia harus jadi batu karang? Kita lihat bagaimana kisah kehidupannya. Seseorang yang sangat emosional, yang selalu digerakkan dengan apa ya, impulsif Petrus itu. Kalau apa-apa tuh yang penting ngomong dulu, mikir belakangan gitu. Akhirnya dia apa? Jadi bapak gereja, dia jadi batu karang sebagai rasul untuk menyatakan pembangunan tubuh Kristus melalui kehidupannya. Dari Simon Allah mendengar menjadi Petrus batu karang. Dia dipakai untuk membangun gereja pada awal-awal kegerakan yang luar biasa itu. Terjadi gak sesuai dengan namanya itu? Amin, terjadi. Yang kita harus mengerti ialah mengenai nama Yesus. Pertama, gak bisa dipergunakan sembarangan. Ingat kisah anak-anak Skewa di Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 17. Bagaimana mereka melihat bahwa murid-murid Yesus itu mengusir setan dengan nama Yesus dan setan pun pergi. Jadi mereka pun ikut-ikutan. Kami mengusir setan di dalam nama Yesus seperti yang dikhotbahkan, yang diberitakan oleh Paulus. Aku memerintahkan engkau untuk keluar. Suatu hari roh jahat itu berkata, Yesus aku tahu dan aku tahu Paulus. Tetapi siapa kamu? Kemarin di tempat kami ada satu pribadi, satu orang yang dilayani gitu. Karena kata istrinya, nih dia kayak kesurupan nih. Disuruh doa mukanya tegang banget gitu. Nah wakilnya suami saya namanya Ibu Lisna. Ibu itu bilang, nanti kalau datang ke sini sama Kak Lisna ya. Ternyata suami saya kirim yang cowok-cowok gitu. Karena yang dilayani seorang bapak. Jadi bukan perempuan yang diutus gitu. Tahu-tahu orang yang kesurupan ini bilang, saya gak mau ada Kalisna katanya. Dia itu Gabriel katanya. Saya bilang sama Kalisna, puji Tuhan gak kamu dikenal sebagai hamba Tuhan. Gabriel katanya, dia takut. Itu sesuai dengan firman. Paulus aku tahu, Yesus aku tahu. Daripada setannya bilang, siapa kamu, bahaya, saya bilang begitu. Udah puji Tuhan sudah dilayani gitu ya. Jadi pertama jangan menggunakan nama Yesus sembarangan. Kenapa? Dia tidak punya otoritas. Karena pertama orang itu tidak punya hubungan yang sesungguhnya dengan Yesus Kristus Tuhan. Pastikan kita punya hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. We have to have a proper relationship with our Savior. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. Kedua, dia gak ngerti bagaimana menggunakan nama Yesus. Kenapa? Ya pertama dia bukan anak Tuhan orang-orang Skewa itu. Jadi gak punya hubungan, gak boleh. Harus jadi anak. Baru tadi saya udah buka dengan ayat di Yohanes 1. Jadi dapat kuasa. Kalau gak jadi anak tidak dapat kuasa. Tidak dapat kuasa berarti tidak punya kuasa. No power. Jadi kita harus mengerti siapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan punya hubungan dengan Dia. Yang kedua, gak ngerti bahwa ada otoritas di balik nama Yesus. Gak ngerti, jadi tidak bisa menggunakan. Banyak anak Tuhan yang tidak berdiri untuk menggunakan kuasa otoritas di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hamba-hamba Tuhan di mana aja kerepotan. Kenapa? Kalau apa-apa dikit-dikit pendetanya, dikit-dikit pendetanya, dikit-dikit pendetanya. Kasihan loh, capek loh. Ini tubuh jasmani juga ya Pak Gembala ya. Kalau semua mesti Pak Gembalanya terus. Atau korober terus. Ya layer satunya, yang di bawahnya enggak. Yang dicari selalu yang layer satunya terus gitu. Bagaimana?
semua itu harus jadi murid dan semua harus melayani. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara di sini semuanya adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus dan melayani Dia di dalam rumah Allah yang luar biasa ini. Amin. Kalau itu terjadi, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Amin. Percayalah, pasti itu akan terjadi. Yang kedua, sebut namanya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita mengenal pribadinya. Geng. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Ooh, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Amin. Apapun yang jadi kebutuhan kita hari-hari ini, Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah El Shaddai. Jadi waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita berkatakan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Kami tidak kekurangan semua yang baik yang datang dari Tuhan. Setiap keperluan kami, apapun itu, sebut, Engkau telah menyediakannya karena Engkau sumber segala sesuatu dalam hidup kami. You are our provider. Amin. Kalau ada yang sakit, perkatakan, Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau penyembuh yang luar biasa. Setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sebut nama Tuhan di dalam keluargamu. Kamu tahu lagu I Speak Jesus? Oke, belum ya. Ini lagu lagi di gereja kami lagi terus dinyanyikan. I speak Jesus. I speak Jesus upon my family. Aku mengatakan nama Tuhan Yesus atas keluargaku. Aku memanggil namanya yang kudus. Sehingga apa? Sesuatu terjadi di dalam keluargaku. Karena pengharapan di dalam Kristus itu pasti tidak akan pernah sia-sia. Kemudian sebutlah Dia dengan iman. Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Lucu loh di dalam Tuhan ini. Apa yang kita alami itu, Tuhan harus istilahnya gini, perkatakan dengan iman, di reverse gitu loh. Ya. Oke, D. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Di saat kita lemah, Tuhan bilang gini, katakan kamu kuat. Di saat kamu berasa bahwa aku nih miskin, ada begitu banyak hal yang kurang, katakan aku kaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dan permasalahanmu? Perkatakan dengan iman, sebut di dalam nama Yesus sesuai dengan pribadinya. Amin. Ya. Bahwa Engkau adalah penyembuh. Engkau Tuhan yang memulihkan. Bahwa tahun rahmat Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Atas anak-anak kami, atas pasangan kami, atas cucu-cucu kami. Bahkan generasi
demi generasi. Amin. Yes, perkatakan itu. Jangan perkatakan yang lain. Mulai bangkit dan gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena Roh Kudus yang telah turun dan membakar seluruh kehidupan kita. Perkatakan dengan iman. Mungkin kita belum melihatnya terjadi sekarang, tapi itu pasti akan terjadi. Karena ingat, kita ini sudah punya dasar hukum yang pasti di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. It's a legal thing. Ilegal kalau kita menggunakan nama Yesus tanpa mengenal dia sungguh-sungguh. Pastikan punya pengenalan yang dalam akan Yesus Kristus Tuhan. Dia sendiri yang berkata, panggil aku, sebut namaku. Perkatakanlah bagaimana dia menjadi provider, healer, apalagi Allah yang berperang bagi kita. Dia mengajarkan kita untuk tidak tinggal diam di dalam permasalahan, tetapi untuk bangkit dan mulai memperkatakan pribadinya itu di dalam kehidupan kita. Memang aneh Tuhan itu. Caranya ya namanya Tuhan. Di luar pikiran kita. Di saat saya punya masalah, ini di Dea. Waktu saya lagi punya masalah, Tuhan bilang sama saya, waktu saya ngadu sama dia, nangis saya hancur hati. Tuhan bilang ini, naikkan pujian itu, lagu temanmu itu. Segenap hatiku memujimu, hanya Engkau Tuhan penyelamatku. Seluruh hidupku penuh kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur padamu. Saya naikkan pujian itu padahal lagi hancur hati itu. Saya merasa bahwa saya diperlakukan tidak adil. Karena memang ada proses yang saya harus lalui waktu itu dengan mama saya. Tapi Tuhan bilang hidupmu penuh dengan kebaikan Tuhan. Ngomong gitu. Saya nangis, saya bilang Tuhan hidupku penuh dengan kebaikan-Mu. Walaupun yang sedang dialami secara mata jasmani itu kebalikannya. Iman bangkit. Memandang masalah dari sisinya Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita ini. Jangan biarkan iblis mengambil kesempatan lewat permasalahan yang terjadi untuk menghancurkan kita dan membuat kita tidak mengalami kebesarannya yang luar biasa itu. Iblis selalu menahan kita untuk mengalami dia yang hebat dan luar biasa. Karena modus operandinya kerajaan kegelapan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Kontra intelijennya dalam bentuk apapun akan melakukan hal yang sama. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang kekal hanya di dalam Dia. Amin. Sangat berubah, sangat bertolak belakang. Ada satu keluarga yang kami layani bersama dengan suami. Bapaknya ini tuh selalu merasa begini. Saya nih kalau dipanggil Tuhan sekarang saya sudah siap katanya. Saya kok bawaannya mau mati aja Pak. Waktu dia ngomong, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Saya tanya, Bapak ini keluarganya dulu latar belakangnya menyembah, bukan menyembah Tuhan. Iya. Karena tantenya itu pengen punya anak, bilang sama mamanya, kamu hamil ya karena tantenya gak bisa hamil. Saya doa sama Kuan Im, minta kalau ini anak lahir laki buat saya gitu. Jadi dia tuh dibesarin sama iinya, bukan sama mamanya. Karena mintanya sama Kuan Im. Jadi istilahnya iblis tuh berusaha mengikatkan diri dengan pribadi ini supaya menghancurkan dia. Dia bilang ini perasaan begini keluar kapan Pak? 10 tahun belakangan. Roh Kudus kasih hikmat. Iya, karena waktu sebelumnya Bapak belum apa-apa. 10 tahun terakhir ini karirnya dia luar biasa. Iblis mau menghancurkan di saat orang ada di atas, bukan pas di bawah. Hati-hati bapak-bapak, para kepala keluarga. Iblis tuh nunggu. Firman Tuhan bilang, dia berjalan berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa. Menunggu
saat yang tepat. Ada celah dalam kehidupan Bapak ini. Karena dulu keluarganya nyembah berhala. Kita layani. Dan saya bilang, Pak, bangkit Pak. Perkatakan bahwa Tuhan itu datang memberi kehidupan bukan kematian. Bapak harus hidup karena Tuhan punya rencana. Anak-anaknya hebat-hebat semua. Tuhan mau pakai keluarga Bapak untuk jadi berkat buat bangsa ini dari generasi demi generasi. Karena beliau itu kerja di salah satu instansi pemerintah dan kedudukannya cukup tinggi. Iblis mau ngancurin dia. Tuhan tolong kami terus layani keluarga ini. Untuk beliau terus memperkatakan firman. Mari Bapak Ibu Saudara, perkatakan firman. Perkatakan pribadinya di dalam kehidupanmu. Dan itu yang terjadi. Yang ketiga, yang tadi itu sebut dengan iman. Karena di Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saya percaya kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apa yang jadi kehendak Bapa itu yang jadi kehendak kita. Amin. Yang pertama tadi, jangan sebut nama Yesus sembarangan. Pastikan kita punya hubungan yang pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan menggunakan namanya sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Karena kita punya otoritas untuk menggunakan nama Kristus itu. Karena kita adalah putra putri kerajaan Allah. Yang kedua, sebut namanya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sesuai dengan pribadinya, atributnya dia itu loh. As a provider, as a healer, as a king of peace. Kalau rumah tanggamu atau rumah tangga orang lain yang sedang kau layani sedang gontok-gontokan, tidak ada lagi damai sejahtera, perkatakan nama Yesus. Engkau adalah Raja Damai. Dan itu kau nyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan. Yang ketiga, sebut dengan iman. Oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Semua karena pertolongan Roh Kudus. Kadang di saat kita rasanya udah gak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Dengan kata-kata yang ada tapi terbatas. Berdoalah di dalam roh kita. Berdoa di dalam roh. Sampai kita mengalami, kita rasakan di dalam roh kita itu udah satu kelegaan. Ketika Anda mengalami tekanan. Dan kok Tuhan ini kayaknya rasanya aneh. Kok aku tuh kayak ada yang menahan. Kok ini depres. Bangkit dan mulai berbahasa roh. Sampai engkau alami kelegaan. Waktu anak kami 3. Cewek 2, 1 cowok. Dari anak 1 ke 2 itu saya, yang ketiga tuh ada anak kedua tapi saya keguguran. Waktu pulang dari rumah sakit 2-3 hari sudah itu saya sih secara mental apa semua baik-baik aja. Tapi tiba-tiba lagi duduk, tiba-tiba tuh saya ngalami kesedihan yang luar biasa. Saya rasain kehilangan yang amat sangat. Saya bingung saat itu, Tuhan kok aku ngalamin kayak gini. Saya langsung berbahasa roh aja sudah. Bahasa roh aja, bahasa roh aja, bahasa roh, bahasa roh. Saya nangis, saya berbahasa roh sampai saya bisa rasakan kelegaan. Kesedihan itu pergi gitu loh. Diganti dengan damai sejahtera. Tuhan udah kasih senjatanya dalam hidup kita. Nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Masalahnya banyak anak Tuhan tidak membangun kesadaran akan roh yang ada di dalam kita ini. Malah akhirnya lebih membesarkan yang di luar, bukan membesarkan Tuhan yang hebat yang ada di dalam diri kita. Bangkit mulai hari ini. Berjalan dan hidup dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena dia sudah memberikannya dalam hidup kita. Speak the name of Jesus. Karena kita mengenal dia secara pribadi sungguh-sungguh. Dan kita mengerti benar sebagai putra putri kerajaan Allah. Kita diberi otoritas dan kuasa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara silakan tunduk kepala dulu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Panggil nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Bapak, siang hari ini sesuai dengan firman, kami mau berdiri atas setiap permasalahan di dalam kehidupan kami, atas setiap pergumulan kami. Dan sesuai dengan firman-Mu, kami mau meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ambil waktu Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa yang sedang menjadi pergumulan, entah anakmu yang sakit, atau keluargamu yang jauh dari Tuhan, mulai perkatakan, aku meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Sang Penyembuh. Aku meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah provider yang menyediakan di dalam kehidupanku. Aku meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus yang adalah pemulih yang luar biasa di dalam kehidupanku. Aku meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus yang adalah Sang Raja Damai untuk menyatakan damai di dalam kehidupanku. Apapun itu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus dan sebut atributnya, sebut pribadinya yang adalah healer, yang adalah juru selamat, yang adalah pemberi sumber segala sesuatu. Sebut dia, sebut namanya, sebut namanya, sebut namanya. Oh haleluya. Bapak, Engkau yang tahu apa yang jadi pergumulan di dalam diri putra putri kerajaan Allah di tempat ini. Tapi Engkau sudah memberikan jalan yang luar biasa. Engkau yang membukakan jalan bagi setiap daripada kami melalui pribadi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk jawaban yang pasti di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini Roh Kudus Kau yang menjamah setiap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kelegaan, yang memberikan sukacita, melawat umat Tuhan di tempat ini, melawat putra-putri kerajaan Allah. Bagi mereka yang bersedih, kami minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk sukacita-Mu menggantikan setiap kain kabung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyebutkan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga kami. We speak Jesus in our family. Kami katakan bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita ilahi, ada kasih mesra, ada pemulihan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyebutkan nama Tuhan Yesus yang menyediakan segala sesuatu di dalam hidup kami dan juru selamat satu-satunya bagi keluarga kami. Doa kami ini kami minta kepada Bapa di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau bilang, kasih Tuhan luar biasa bagi setiap daripada Anda. Dia gak jauh, tetapi dia amat sangat dekat.
Haleluya, haleluya.